Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 79. Allah berfirman yang artinya, akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani, walakin kunu Rabbaniyina. Karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Di sini ada kata-kata Rabbaniyin atau Rabbaniyun. Rabbani, walakin kunu Rabbani, bima kuntum tu'allimun Alkitab. Begitu mulianya seorang guru yang mengajarkan murid-muridnya, baik di tingkatan PAUD sampai kepada sekolah dasar Islam terpadu SDIT, sampai ke SMP IT, sampai kepada aliyah, ya, sampai kepada al-hukumah, yaitu universitas, ataupun yang mengajarkan kepada kita di kampung-kampung membaca juz amma, cara kita membaca Al-Quran dari alif ba ta sa, memperkenalkan kita rangkaian dasar-dasar hukum, dasar-dasar ilmu usuluddin, ya, baik ilmu fikih ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tajwid ataupun ilmu-ilmu lainnya. Mereka adalah Rabbaniyin yang mengajarkan ilmu dan terus belajar. Nah, ini terkadang mengajarkan tapi tidak mau belajar. Ini yang na'udzubillah min zalik. Allah menginginkan kepada kita mengajarkan ilmu tentang pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, pengetahuan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Namun terkadang juga kita tidak menyadari bahwa ilmu fikih, katakan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu dan lain sebagainya, itu adalah sub-ilmu yang gunanya untuk memahami Al-Quran. Atau kita belajar ilmu tatanan bahasa Arab dari kitab Jurmiyah, kemudian Mukhtasar Jiddan, Kawakibud Durriyah, sampai kepada Ibnu Aqil, ataupun di atasnya Ibnu Aqil adanya lagi Al-Wafi, ya. Itu semua untuk mempelajari tata bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran, yang kesemuanya adalah ilmu Al-Quran. Untuk bagaimana cara kita mudah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Sangat disayangkan jika kita mempelajari ilmu-ilmu itu semua, dari nahu, balaghah, badi', mantik, kemudian arud, qawafi, atau juga ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu syariah, tetapi kita tidak memahami Al-Quran. Sangat disayangkan. Justru adalah sentralnya itu Al-Quran. Semua itu ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu Al-Quran. Nah, kita harus mengajarkannya, mengkorelasikannya semua ilmu itu kepada Al-Quranul Karim. Dan kita jangan berbangga yang sudah menghafal, katakan Jurmiyah yang paling rendah, yang paling kecil, kemudian Amsilatut Tasrif kita hafal, sampai kepada Ibnu Aqil kita hafal, tapi Al-Quran kita tidak hafal. Sangat disayangkan. Sementara itu ilmu nahu dan ilmu sorof hanya satu bagian daripada sekian banyak ilmu yang menopang memahami Al-Quran. Ilmu bahasa Arab agar kita bisa berbicara bahasa Arab, cuman itu saja. Bisa membaca kitab kuning misalnya. Tapi jangan sampai kita melupakan kepada sentralnya, yaitu Al-Quranul Karim. Namun biasanya jika kita sudah bisa membaca kitab kuning, itu kita insya Allah bisa membaca Al-Quran sekaligus juga memahami Al-Quran. Karena semuanya itu menopang untuk memahami kepada kita tentang ilmu Al-Quran. Ketika kita membaca wadduha wallaili idza saja, wadduha demi waktu duha, jadi paham artinya. Ada hadis dari Rasulullah SAW bahwa dari Abi Musa radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda. Sebelumnya bahwa hadis ini mengumpamakan orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya, orang-orang yang mengajarkan ilmu menjadi guru atau ustadz atau kiai seperti air hujan yang turun ke muka bumi ini.
Beliau mengupamakan seperti itu. Karena simbol air adalah simbol kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Allah menjadikan dari air itu semuanya menjadi hidup. Karena air itu salah satu sumber kehidupan kita. Sumber pokok. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Begitu juga dengan Rasulullah mengumpamakan dengan ilmu. Tanpa dengan ilmu kita tidak bisa hidup sebagaikan air di muka bumi ini. Makanya seorang yang mengajarkan itu luar biasa, ya, seperti menghidupkan muka bumi ini dengan turunnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perumpamaan risalah misi yang Allah utus aku dengannya, kata Rasulullah, meliputi petunjuk dan ilmu bagaikan hujan yang deras yang membasahi bumi. Maka ada yang murni menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan juga pepohonan yang banyak. Dan ada yang tanah kering menahan air dan Allah memberikan manfaat dengannya sehingga manusia dapat meminumnya. Ya, mungkin disebut dengan danau ataupun sungai dan lain sebagainya. Yang manusia menggunakannya buat menyirami atau juga bercocok tanam. Ada juga yang menimpa tanah datar yang tidak dapat menampung air dan tidak pula menumbuhkan rerumputan. Demikianlah perumpamaan orang yang paham agama. Tentunya agama Islam, agama Allah. Kemudian Allah beri manfaat dengan apa yang aku diutus dengannya, sehingga belajar dan mengajar. Demikian juga perumpamaan orang yang tidak bermanfaat dan tidak pula menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Nah, dari dasar hadis Rasulullah SAW ini, jadi orang yang mengajarkan itu, Masya Allah, bagaikan hujan yang Allah turunkan ke muka bumi. Bisa memberikan beberapa manfaat. Jika dia menyerap ke dalam tanah langsung, berarti akan menyuburkan tanaman. Jika air hujan tersebut tidak menyerap ke tanah, menjadi sungai, danau, dan lain sebagainya, bisa kita gunakan buat menyiram bahkan meminum ya air tersebut untuk kehidupan kita. Bercocok tanam, meminum air hewan-hewan ternak, semuanya. Atau ada air hujan yang turun ke muka bumi ini, ya, dia tidak menyerap, juga tidak menjadi manfaat, akhirnya mengalir begitu saja, ya, sehingga ini menjadi ujian tersendiri buat manusia. Seandainya air itu tidak ada di muka bumi ini, seandainya ilmu itu tidak ada, maka tidak ada kehidupan di atas muka bumi. Ya sobatku ya, sampai Rasulullah SAW keterkaitan dengan ilmu agama, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian pada saat ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Di sini ada kata-kata khairukum, yang paling baik, berarti ilmu yang paling baik untuk kita pelajari dan kita ajarkan adalah tentang Al-Quran. Jika kita mengajarkan Al-Quran, berarti kita termasuk orang yang terbaik pada waktu itu. Dan saya bersyukur nih mengajar di beberapa tempat tentang Al-Quran, baik tentang cara membacanya, tahsinul qiraah, ataupun dengan cara memahaminya sampai kepada mengamalkannya. Itu ada metode tersendiri bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Karena dalam menyikapi tentang Al-Quran ini itu ada dua. Yang pertama, kita mengamalkan isinya. Yang kedua, kita juga harus memahaminya. Bagaimana cara kita memahaminya? Untuk itu kita belajar. Ada ilmu tafsir, ilmu-ilmu lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, terlebih dahulu kita mempelajarinya sampai paham. Kalau sudah paham, baru kita mengamalkan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya di saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.